Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi innallaha ya'lamu al-rijali bil jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafaatihim wa rafatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yashruna fi zumratihim bil 'afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a al-lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fiddarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang lalu sudah kita bahas tentang pembukaan kitab, bahwa di awal musannif telah menjelaskan keadaan zaman, bagaimana mudahnya pada zaman ini orang berbondong-bondong keluar dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan begitu mudahnya pula kelompok-kelompok iblis bersama kawan-kawannya, bersama kroni-kroninya untuk mengeluarkan umat Islam dari ahlu sunnah wal jamaah. Begitu mudah, hingga yang keluar itu enggak satu-satu tapi berbondong-bondong keluar dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah dengan meninggalkan ajaran akidah yang benar, dengan meninggalkan pelajaran-pelajaran yang sudah dituntun oleh para pendahulu ahlu sunnah wal jamaah. Utamanya yang menjadi sebab mereka mudah meninggalkan ajaran ini adalah meninggalkan akidah mengenal kepada ma'rifatullah, akidah mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi hal yang penting untuk kita giatkan akhir ini, pada akhir zaman yang seperti ini, yang begitu mudah orang tergelincir, begitu mudah orang terjebak untuk masuk kelompok-kelompok keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Kita ingin kembali menggiatkan apa yang menjadi kekuatan umat Islam, pondasi dasar umat Islam, yaitu akidah mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang dua kalimat syahadat, yang mana kitab ini adalah kitab yang lain daripada yang lain, yang oleh penulis dikatakan tidak pernah kujumpai kitab sebelumnya
yang menuliskan tentang ajaran tauhid seperti kitab yang aku tulis ini, yaitu di dalamnya menjelaskan bagaimana isi dan maknanya dua kalimat syahadat. Bukan hanya syarat rukunnya, tapi kepada langsung isinya dari dua kalimat syahadat. Artinya semua akidah yang 50 yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, yang wajib bagi para nabi, mustahil bagi para nabi, jaiz bagi para nabi, semuanya tercakup masuk ke dalam maknanya dua kalimat syahadat. Dan ini akan disampaikan oleh musannif tentang pelajaran tersebut yang kata beliau belum pernah ada kitab-kitab yang sebelumnya yang menuliskan hal tersebut. Maka penting kita sampai kepada menjadi orang yang ma'rifatullah, yang bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa kepingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pelajarannya ulama, di dalam mengenal kepada Allah, ada 3 golongan manusia. Di dalam mengenal kepada Allah ada 3 golongan manusia. Golongan yang pertama disebut oleh ulama namanya golongan la aklalahu, seseorang yang tidak punya akal. Manusia, tapi disebut mereka orang yang tidak punya akal. Kenapa enggak punya akal? Dia hambanya Allah, diciptakan oleh Allah, dia miliknya Allah, tapi dia sama sekali enggak kepengen mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pengen mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelompok ini disebut apa? La aklalahu, orang yang enggak punya akal. Ada enggak orangnya kira-kira? Apanya? Gambarannya kayak apa? Disebut enggak punya akal kayak apa? Kayak kambing. Kambing tahu kambing? Kambing itu pagi sore digembala sama orang yang biasa ngempanin, dibawa ke sawah, bawa ke padang, ilalang, untuk apa? Makan. Kalau nggak digembala, ya tukang gembala itu akan ngarit, kata orang Jawa mah, terus nyari rumput dibawa ke kandang. Kambing kalau sudah ngelihat orang yang bawa rumput, gembira luar biasa, seneng luar biasa. Kenapa? Tahu kalau orang itu bawa makanan untuk dirinya. Padahal yang gembala itu bukan pemilik kambing, dia cuma disuruh ngempanin, ngangon, antar sono, bawa ke sini. Tapi kambing lulut banget sama dia. Lah yang punya kambing siapa? Ada orang lain yang kalau datang ke sana pakainya mobil keren. Kambing malah nggak kenal sama orang itu. Bahkan orang itu deket sama kambing, kambing juga nggak ngurusin. Suruh kenal juga nggak mau sama orang itu. Taunya sama yang angon. Coba, ada orang begitu ada? Disebut apa? La akla lahu, nggak punya akal, nggak punya otak. Coba. Padahal ini kambing punya dia, semua biaya dari dia. Ini orang hanya dibayar untuk nganterin
Tapi kambing lulutnya luar biasa. Giliran sama tuannya yang punya, suruh kenal nggak mau, suruh deket nggak mau, boro-boro pengen akrab sama tuannya. Itu kelompok yang pertama, disebut manusia tapi la aklala. Yang kedua adalah kelompok manusia namanya orang yang akluhu marid, punya akal tapi akalnya rada-rada sakit. Kenapa? Dia hambanya Allah, diciptakan sama Allah, diurusin sama Allah, segala kebutuhannya Allah yang menuhin, dan dia mau patuh sama Allah. Suruh sholat mau, suruh ibadah mau, suruh taat mau, tapi yang dia harapkan yang penting dapat kebaikan dari Allah. Yang penting Allah kasih rezeki, kasih kesehatan, kasih kenikmatan, kasih jauh dari maldharat, jauh dari bencana, jauh. Mau dia taat sama Allah, ibadah mau tiap hari, tapi tujuannya dapat nikmat, dapat kesehatan, dapat rezeki, lancar hidupnya, pengen masuk surga, pengen jauh dari neraka. Orang macam ini andai pun dimasukkan surga oleh Allah, tujuannya masuk surga pengen dapat makan enak, pakaian enak, bidadari enak, baju yang bagus, gak ada hasrat sedikit pun untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada keinginan sedikit pun untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia diurusin sama Allah, tiap waktu kebaikan Allah datang untuk dia, tiap waktu dia diberikan segalanya, tapi di dalam hatinya nggak punya hasrat sedikit pun untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambarannya kayak orang yang kerja sebagai pegawai, yang penting dapat gaji. Urusan dekat sama bos nggak perlu. Yang penting gue berangkat kantor, bos nyuruh apa gue kerjain, pulang dapat. Urusan bos seneng nggak seneng, urusan bos gimana, nggak ada hasrat sama sekali untuk dekat dengan ini. Manusia disebut akalnya sakit. Ini gambarannya orang-orang ma'rifatullah gitu loh. Jangan diukur sama orang umum, jangan. Ini orang ma'rifatullah. Mereka menilai kelompok orang begitu disebut akalnya sakit. Ada orangnya? Bukan kita yang ngukumin, bukan. Kalau orang awam yang ngukumin, itu mas saya, Bib. Mau saya apa? Ini kata orang-orang yang sudah ma'rifatullah, kelompoknya orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang sudah mendekat kepada Allah. Kata mereka, orang manusia macam ini diukur di dalam hal pengenalan kepada Allah, punya alat, punya akal, cuman akalnya sakit. Mau ibadah masih ngakuin Tuhannya, ngakuin Allah sebagai Tuhan, tapi nggak punya hasrat untuk dekat dengan Allah, kenal sama Allah, berjumpa dengan Allah, hingga masuk surga pun nggak pengen Allah, mana Allah ya, saya mau jumpa dong. Nggak ada hasratnya, nggak ada. Coba begitu lihat kenikmatan surga, kebaikan surga, wah sudah cukup. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga disebut aklul salim, akal yang selamat, akal yang benar, akal yang lurus, akal salim namanya. Yang bagaimana? Dia kenal sama Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia tahu Allah senantiasa memberikan kebaikan pada dirinya, kenikmatan pada dirinya, mengurus dirinya, hingga dia siap patuh kepada Allah kapanpun. Disuruh sholat siap, disuruh ibadah siap, disuruh. Dan tujuan semua ibadahnya bukan mencari surga, bukan selamat dari
neraka. Tapi tujuan hidupnya apa? Apa bisa dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Tuhannya senang, bagaimana dicintai sama Tuhannya, bagaimana caranya dekat dengan Tuhannya. Kalaupun orang ini kok diberi surga oleh Allah, ketika masuk surga yang ditanya gimana caranya jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia inginkan hanya yang ngasih rezeki saya itu kayak apa. Ya saya ditemui, saya pengen ketemu, tiap waktu dikasih aja. Masa atau saya nggak bisa ketemu sama yang ngasih rezeki saya, ngasih nikmat saya, ngasih kebaikan. Ini kelompok yang ketiga namanya akluhu salim, akal yang selamat, yang cita-citanya pengen kenal sama Allah, hidupnya hanya mau cari ridhonya Allah. Dia nggak mementingkan kepentingan pribadinya. Kenapa? Segalanya sudah diurus oleh Allah, diberi oleh Allah, dilengkapi oleh Allah, dilimpahkan segalanya oleh Allah, hingga hidupnya yang dicari apa? Ridhonya Allah. Sudah nggak lagi cari kepentingan dirinya. Masuk surga pun nggak bergeming dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Tetap nanya Allah, gimana cara ketemunya? Kapan saya bisa jumpa dengan Allah? Maka orang inilah orang-orang disebut orang yang ma'rifatullah, pengen tiap waktu tambah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orangnya? Masih ada tapi kayaknya ada. Mudah-mudahan kita jadi kelompok yang ketiga, kelompok yang akal dibikin selamat oleh Allah, cita-citanya dibikin cari ridhonya Allah, hingga nanti bisa jumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai puncak kenikmatannya di akhirat nanti. Maka pelajaran ini kita pentingkan karena kita ingin menjadi orang-orang yang nomor 3 tadi. Kalau yang nomor 1 kayaknya Masya Allah, nomor 2 udah pernah jadi begitu kita. Udah pernah jadi orang nomor 2 udah pernah. Lah iya, jadi orang yang nomor 2 udah pernah belum? Kita pingin sembuh, pingin sehat dari akal yang sakit, pingin dibikin akalnya akal yang sehat, akal yang selamat. Kalau ada orang ngomong akalnya itu akal sehat, akal yang sehat ya ini kata ulama para arifin, akal yang sehat ya akal yang punya cita-cita mengenal kepada Allah, dekat dengan Allah, dapat ridhonya Allah, itu akal yang sehat. Mudah-mudahan dengan baca kitab ini kita bisa sampai kepada pemahaman, hingga bisa sampai kepada orang-orang yang ikut para arifin, akalnya disehatkan oleh Allah dan dijadikan kelompok yang selamat dunia akhirat. Musannif setelah membuka kitab ini dengan segala penjelasan, dengan segala bentuk pemahaman yang disampaikan kepada kita, betapa pentingnya akidah, betapa pentingnya mengenal kepada Allah, betapa pentingnya iman yang disertai dengan dalil. Kemudian beliau melanjutkan kitabnya, dibuka dengan i'lam, ketahuilah olehmu. Ini walaupun kalimatnya i'lam, maknanya adalah tiap-tiap dari para mukallaf, bukan hanya satu mukallaf, bukan i'lamu, bukan, tapi i'lam satu orang kelihatannya, tapi maksudnya tiap-tiap orang mukallaf. Menunjukkan apa? Fardhu ain, bukan fardu kifayah. Tiap-tiap orang Islam wajib tahu ini. Tiap-tiap individu wajib mengenal ini. Bukan hanya sebagian orang saja, tapi seluruhnya, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda,
semua wajib tahu tentang hal ini. Apa itu yang diwajib diketahui? Annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsam, al-wujubu wal istihalatu wal jawaz. Sungguhnya hukum akal itu tidak keluar dari 3 ketetapan. Hukum akal itu terbatas pada 3 ketetapan, yaitu ketetapan wajib, mustahil, dan jaiz. Apa sih hukum akal? Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Yang namanya wajib itu apa? Kalau kita kan biasanya kenal wajib cuma satu. Apa wajib itu? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa, dapat siksa. Itu wajib menurut syar'i. Ini yang mau kita omong, wajib menurut akli. Wajib, pengertian wajib dalam ilmu akidah. Beda nih. Ada pengertian wajib dan dalam ilmu fikih. Nanti ada wajib pula dalam ilmu tajwid. Wajib tobai ada lagi tuh. Jadi wajib itu sesuai fannya masing-masing. Dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, yang namanya wajib itu apa? Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak pernah tiada. Akalnya seseorang tidak bisa menerima kalau sesuatu itu dikatakan tiada. Andai ada orang mengatakan begini, Tuhan itu tiada, akal kamu ngomongnya apa? Enggak mungkin lah, mustahil, enggak terima gitu loh. Nah, sesuatu yang enggak diterima oleh akal tiadanya dikatakan sesuatu itu berarti wajib gitu. Jadi ini pengertian wajib dalam ilmu akidah. Beda pengertian wajib dalam ilmu fikih. Wajib fikih itu kalau kamu sholat dapat pahala, kalau enggak sholat dosa. Terus yang kedua ada lagi wal mustahilu. Namanya mustahil. Apa itu mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak pernah ditemukan adanya. Artinya akal seseorang ketika diberitakan sesuatu itu ada akan mengatakan enggak mungkin. Contohnya kayak dikatakan Tuhan itu punya anak. Apa kata kamu? Enggak mungkin loh. Jadi sesuatu itu kata akal tidak pernah akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi namanya perkara mustahil gitu. Ya, jadi yang pertama namanya wajib, yang kedua namanya mustahil, yang ketiga namanya jaiz. Apa jaiz? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang diterima oleh akal adanya ataupun tiadanya. Artinya akal seseorang ketika disebutkan hal tersebut bisa saja menerima, sah saja terima, boleh saja mengatakan boleh, boleh juga ngomong enggak boleh. Artinya mau terjadi ya boleh, tidak terjadi juga boleh. Contoh, kalau ada orang ngasih berita begini,
Si Zaid itu sekarang udah punya anak loh, habis kawin kemarin. Apa kata kamu? Ya boleh-boleh aja. Atau sebaliknya, si Zaid udah kawin lama sampai sekarang belum punya anak loh. Ya boleh-boleh aja. Mau punya anak ya sah, nggak punya anak sah. Namanya apa? Jaiz. Itu dalam ilmu akal, ilmu akidah, hukum yang diputuskan hanya ada 3, tidak keluar dari 3 keputusan. Yang pertama namanya wajib, yang kedua namanya mustahil, yang ketiga namanya jaiz. Kenapa pembahasan ini langsung dibahas di depan? Di awal kitab langsung dibahas, padahal yang mau kita bahas adalah sifat-sifat Allah. Kenapa ini langsung dibahas? Karena nanti ke belakang isinya kitab ini akan bahas mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Jadi kalau kamu belum ngerti dulu apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz, nanti bingung. Wajib Allah wujud, wajib Allah qidam, wajib Allah baqa. Wajib itu apa, Bib? Kan repot Bang. Nanti udah dijelasin sifat-sifatnya, baru nanya hukumnya. Nanti harus lagi. Berarti Allah kalau wajib dapat pahala, Bib. Wah, repot lagi nanti. Maka sebelum masuk dalam pembahasan, musannif mendahulukan pembahasan mengenalkan kepada hukum. Jadi nanti seluruh kitab ini sampai akhir isinya hanya bahas wajib, mustahil, jaiz menurut pelajaran ilmu akidah. Hukum menurut akal, nggak bicara menurut syariat. Terus syarah kitab ini menjelaskan hukum itu apa. Loh, ini baru bicara nih. Kita mau dijelaskan yang namanya hukum itu apa gitu. Kok ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Hukum itu apa? Al-hukmu huwa isbatul amrin au nafyuhu anhu. Yang namanya hukum itu menurut istilah itu adalah menetapkan sesuatu atau menolak sesuatu. Hukum menurut istilah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu atau memisahkan sesuatu dengan sesuatu. Itu hukum menurut istilah ilmu tauhid. Hukum menurut istilah gitu aja. Lah kalau hukum menurut lughat apa? Hukum menurut bahasa. Hukum menurut bahasa justru menghalangi sesuatu, bukan menghubungkan sesuatu. Itu hukum menurut bahasa. Apa yang dihalangi oleh hukum menurut bahasa? Kedzaliman. Kalau ada sesuatu kampung terjadi keributan, orang di sini nggak ada hukum apa ya? Nggak ada pencegahan apa, nggak ada bisa nyegah apa ini? Gitu loh. Jadi hukum menurut bahasa orang awam, orang umum, hukum itu apa sih? Sesuatu yang bisa mencegah terjadinya kedzaliman, terjadinya angkara murka, terjadinya kerusakan, itu namanya hukum. Tapi yang mau kita omong bukan hukum itu, yang mau kita omong hukum menurut istilah. Apa itu?
isbatul amri au nafyuhu, menetapkan sesuatu atau menolak sesuatu. Di sesuatu itu mau dihubungkan sama sesuatu atau sesuatu itu mau dipisahkan dengan sesuatu, itu namanya hukum. Kalau hukum itu demikian, berarti tiap-tiap hukum itu namanya produk. Setiap produk pasti ada yang mengeluarkan. Yang ngeluarin hukum namanya siapa? Hakim. Gitu. Tiap-tiap hukum pasti ada hakimnya. Masa ada hukum nggak ada hakimnya? Lah hukumnya hukum siapa? Makanya ada orang sering ngomong ini hukum rimba. Hakimnya siapa? Macan. Oh, ini hukum alam. Hakimnya siapa? Makanya orang kalau ngomong hukum itu jelasin dulu. Ini ngomong hukum ini hukum apa nih? Hukum menurut istilah atau menurut lughat gitu. Kalau hukum menurut lughat ya sama. Kalau kamu katakan hukum itu sesuatu yang menghalangi, pasti ada penghalangnya dong. Masa hukum itu penghalang tapi nggak ada yang membuat sesuatu menghalangi? Kan nggak mungkin. Oh, yang membuat penghalangnya siapa? Oh, Pak RT nih. Oh, berarti hakimnya Pak RT gitu. Oh, hukum menurut istilah. Kalau hukum menurut istilah juga ada hakimnya. Hakim bidzalika, maka hakim yang bisa mengeluarkan hukum, yang bisa membuat hubungan sesuatu dengan sesuatu, hakim itu ada 3. Hakim yang pertama imma syar'i awil adah awil aklu. Syar'u wal adatu awil aklu. Maka ada 3 hakim yang bisa mengeluarkan hukum. Hakim yang pertama syariat, sahibul syar'i, atau sahibul adi, atau sahibul akli. Jadi kalau ada hukum itu dianggap sebagai produk, sesuatu yang berupa ketetapan, berarti ketetapan itu ada yang mengeluarkan, yang ngeluarin namanya hakim. Nah, kalau hukum itu ada 3, berarti hakimnya ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli, berarti hakimnya pun harus ada 3. Walidzalika inqisamal hukmu ila thalathatil aqsam asy-syar'i wal 'adi wal aqli. Maka kalau begitu hakim itu ada 3, maka berarti hukum juga ada 3. Jadi sebelum masuk kepada penjelasan hukum akli, musonef pengen menjelaskan dulu kawan-kawannya hukum akal. Apa itu? Hukum syar'i dan hukum adi gitu. Biar kamu nggak nanti saling nanya lagi. Hukum itu ada berapa saja jumlahnya? Apa saja? Kenapa perlu dijelaskan ini? Karena nanti dalam tiap-tiap hukum itu juga ada yang namanya wajib. Biar kamu nggak salah kamar. Ini wajib yang diomong ini wajib yang hakimnya siapa nih? Hakimnya syar'i atau hakimnya adi atau hakimnya akli gitu. Karena tiap-tiap hukum nanti punya keputusan wajib, biar kamu nggak salah kamar, biar nggak salah menetapkan ini hasil dari mana hukumnya. Maka akan dijelaskan dulu satu persatu yang namanya hukum yang berasal dari hakim.
Kalau hakim itu ada 3, berarti hukumnya ada 3. Yang pertama fasyar'iyu, yang pertama hukum syar'i. Apa sih hukum syar'i itu? Hukum syar'i itu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'al mukallaf. Hukum syar'i itu adalah khitabullah, ketetapan Allah. Berarti Allah jadi apa nih? Hakimnya. Jadi hukum syar'i itu hakimnya siapa? Allah. Allah yang menghadirkan satu ketetapan, Allah yang menghadirkan satu hubungan, gitu loh. Hubungannya namanya hubungan syar'i. Hakimnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hukum syar'i. Rupanya apa? Khitabullah, perintah Allah atau tuntutan Allah kepada perbuatannya orang-orang mukallaf. Mukallaf tahu ya, mukallaf? Bukan mu'alaf, bukan. Taunya mu'alaf aja. Mukallaf itu mukallaf orang yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan perintah Allah. Namanya mu'alaf, orang yang sudah terkena tuntutan untuk mengerjakan perintah Allah, namanya mukallaf. Syaratnya berapa? 4. Pertama akil, terus balik, terus salamatul hissi, terus bulughud dakwah, berakal, balik, dewasa, selamat salah satu panca indera penglihatan atau pendengaran. Yang keempat, bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada mereka, sampainya berita tentang perintah ini kepada mereka. Maka ketika 4 terpenuhi, jadilah seseorang itu orang mukallaf. Kalau dia sudah jadi mukallaf, maka dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu tidak semua mukallaf dapat perintah, karena dulu nabi yang datang ya hanya datang ke kelompoknya masing-masing. Bani Israel, walaupun dia mukallaf, ya punya nabi sendiri. Kaum Ad punya nabi sendiri, kaum Samud punya nabi sendiri, kaum Arab punya nabi sendiri, kaum Sodom punya nabi sendiri. Allah mengutus nabi yang berbeda-beda untuk ke kelompok yang berbeda-beda. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW, perintahnya hanya satu untuk seluruh manusia. Maka perintahnya ya ayyuhan nas, hei para manusia. Jadi siapapun dia yang sudah memenuhi 4 ini, dimanapun dia berada, siapapun dia, disebut dia sebagai mukallaf. Maka dia siap mendapatkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah untuk mereka itu ada 2 perintah. Bitolabi awil ibahah awil wad'i lahuma. Dengan perintah yang namanya tuntutan atau perintah ibahah, boleh saja untuk dikerjakan. Dan ada perintah lagi al-wad'i, perintah yang namanya peletakannya atau ketentuannya. Artinya Allah
menjadikan perintah untuk kita, ada perintah yang namanya tuntutan. Tuntutan dari Allah ada berapa? Fadakhala fi qaulina bitolabi arba'atun. Yang masuk pada perkataan kami, kata musonif, dengan perkataan tolab, perintah Allah tentang tuntutan, itu ada 4. Yang pertama ijab atau wajib. Tuh ada wajib lagi kan. Kalau kamu nggak ngerti perbedaan wajib ini, nanti nggak bisa bedain antara wajib hukum syar'i dan wajib hukum yang lain. Maka dijelaskan dulu oleh musonif tentang wajibnya hukum syar'i lebih dulu. Apa sih wajib itu? Wa huwa talabul fi'li talaban jaziman kal imani billah wa bi rusulihi wa qawaidil islam al khamsi wa nahwihima. Yang namanya wajib itu adalah tuntutan terhadap suatu perbuatan yang harus dikerjakan oleh mukallaf dengan tuntutan yang keras atau tuntutan yang tegas. Seperti apa yang harus dikerjakan? Seperti mengimani Allah. Itu tuntutannya keras, itu harus dikerjakan, tegas. Iman kepada para rasul, atau mengerjakan rukun Islam yang 5, syahadat, puasa, haji, zakat, dan yang semisalnya dari rukun iman, dan juga perintah-perintah yang lainnya. Kalau sampai enggak dikerjakan, hukumnya dosa, dan dia akan dihukum oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Kalau ada orang nggak ngerjain iman kepada Allah, ada orang nggak ngerjain iman pada Rasul, ada orang nggak ngerjain rukun Islam yang 5, ataupun wajib-wajib yang lainnya, ditinggalkan dengan sengaja, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanadbu atau sunnah. Wa huwa talabul fi'li talaban ghair jazimin ka salatil fajri wa nahwiha. Sunnah adalah tuntutan dari Allah kepada perbuatannya orang mukallaf, tapi tuntutannya enggak keras, tuntutannya enggak tegas. Maknanya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa, ditinggalkan tidak mendapatkan hukuman. Namanya apa? Namanya apa? Sunnah. Kalau wajib, wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa atau mendapat hukuman atau siksa. Apa contohnya sholat sunnah, sholat perintah sunnah? Contohnya apa? Kayak sholat sunnah fajar, sunnah qobliyah subuh, atau sunnah sholat duha, atau sunnah sholat tahajud, sunnah sholat witir, sunnah sholat qobliyah ba'diyah, puasa Senin Kemis, sholat Id, sholat apa lagi? Isyraq, sholat khusyuf. Ini bentuk dari tuntutan dari Allah, tapi tuntutannya namanya sunnah, tidak berupa tuntutan yang keras. Andai ditinggalkan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa tahrim, namanya haram. Wa huwa talabul kafi anil fi'li talaban jaziman kasyirki billah wa zina wa nahwihima. Haram yaitu tuntutan Allah mencegah
melarang setiap orang mukallaf untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tegas. Dilarang dengan larangan yang tegas, namanya larangannya apa? Haram. Artinya kalau dikerjakan akan dihukum oleh Allah. Kalau sampai kamu melanggar ini, mengerjakan ini, akan dihukum oleh Allah. Kalau kamu tinggalkan, dapat pahala. Apa contohnya larangan yang keras ini? Seperti menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Hukumnya apa? Haram. Dan kalau kamu kerjakan, kamu akan disiksa oleh Allah. Zina, seperti perbuatan zina. Syirabul khamar, minum arak. Riba, dan juga perkara-perkara haram yang lainnya yang kalau sampai dikerjakan, Allah tegas mengancam mereka akan dihukum nanti di akhirat. Namanya apa itu? Haram. Yang keempat, wal karohah, namanya makruh. Apa itu makruh? Wa ya talabul kafi anil fi'li talaban ghaira jazim ka qiraatil Qur'an mathalan fi ruku'i was sujud. Yang keempat namanya tuntutan yang namanya makruh, yaitu Allah melarang seseorang, tapi larangannya bukan larangan yang keras. Dilarang untuk dikerjakan, tapi bukan larangan yang keras. Artinya kalau kamu sampai melanggar mengerjakannya, kamu nggak disiksa. Tapi kalau kamu tidak mengerjakannya, kamu tinggalkan, malah dapat pahala. Namanya makruh. Contohnya apa? Seperti membaca Al-Quran ketika ruku atau ketika sujud. Makanya orang kalau sujud jangan baca ayat Al-Quran, kalau ruku jangan baca ayat Al-Quran. Terus bacanya apa? Ya yang lain, zikir-zikir yang lainnya, doa-doa yang lainnya baca ketika ruku dan sujud. Jangan baca ayat-ayat Al-Quran. Hukumnya apa? Makruh. Apa yang lainnya yang makruh? Wudhu satu kali, hukumnya makruh. Wudhu dengan air yang terlalu panas, hukumnya makruh. Melihat auratnya sendiri tanpa tujuan, hukumnya makruh. Makan sesuatu yang bau, yang membuat orang gak seneng, hukumnya makruh. Ini diantara contoh-contohnya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tapi bukan larangan yang keras. Semua ini namanya tuntutan. Wajib tuntutan, sunnah tuntutan, haram tuntutan, makruh tuntutan. Maka dikatakan wadakhala fi qaulina bitolab arba'atun. Masuk dalam perkataan kami tolab, tuntutan, ada 4. Wa amal ibahah, adapun yang namanya ibahah sesuatu yang Allah memberikan pilihan, boleh kamu kerjakan, boleh tidak kamu kerjakan. Wahia at-takhyir, yaitu takhyir, pilihan bainal fi'li awit tarki. Kayak apa contohnya yang Allah boleh kasih pilihan? Kamu kerjakan boleh, enggak kamu kerjakan juga boleh. Seperti apa? Kan nikah. Kira-kira kalau ada perintah untuk nikah, ada apa namanya, ada aturan untuk nikah, kamu milihnya apa? Ngerjain apa enggak? Oh ngerjain, enggak, ambil ninggalin enggak? Padahal hukumnya mubah. Nikah ya boleh, enggak nikah juga boleh. Wal bai', jual beli.
Kamu mau jual ya boleh, mau beli boleh, nggak ada yang namanya tuntutan, namanya mubah. Apalagi makan, tidur, boleh. Kamu mau tidur monggo, melek terus monggo, asal kuat aja. Maka hukum asalnya itu semua adalah hukum apa? Mubah. Tapi nanti kalau kamu mengerjakannya, ya ada peraturannya, mana yang boleh dinikahi, mana yang nggak boleh dinikahi. Itu bisa kamu pelajari panjang lebar dalam ilmu fikih gitu. Jadi jangan nggak perlu dijelaskan dalam pelajaran ini, karena pelajaran ini akan menjelaskan panjang lebar urusan ilmu tauhid, bukan urusan ilmu fikih. Adapun penjelasan ini yang lebih jelas di dalam pelajarannya ilmu fikih, silahkan kamu ngaji sama kiai-kiai yang sudah mumpuni, yang dia bisa menjelaskan secara detail masalah ini. Wa amal wad'u, adapun perintah yang kedua namanya perintah wad'u lahuma, atas yang tolab dan yang ibahah. Aili tolabi wal ibahah. Fa ibaratun anin nasbi asyar'i sababan au syartan au mani'an lima dzukira fi ahkamil khamsati ad-dakhilati fi kulla minna tahta tolabi wal ibahah. Fi kalamina tahta talabi wal ibahah. Adapun wadho atau peletakan adalah tuntutan, adalah peletakan atau penempatan untuk perintah yang rupanya tolab tuntutan atau perintah yang rupanya ibahah, adalah ungkapan dari penetapan syariat pada suatu sabab, syarat atau mane bagi kelima hukum yang telah masuk dalam ucapanku yang tercakup dalam tuntutan dan ibahah. Wajib, apa terus? Sunnah, apalagi haram, makruh, mubah. Ini hukum asal namanya tuntutan dan mubah. Maka untuk melaksanakan ini semua Allah memberikan perintah lagi namanya wadho atau penempatan. Mana yang wajib, kayak apa saja yang wajib? Oh, ada sababnya, ada syaratnya, dan ada sahnya, ada batalnya, ada penghalangnya. Ini kalau mau kita lengkapi, di sini disebut 3 doang nih: syarat, sabab, dan penghalang. Kapan, apa sih yang dicontohkan wajib? Contohnya sholat. Contoh ini, untuk ngerjain sholat ada apa? Sababnya. Kedua ada syaratnya. Yang ketiga ada penghalangnya. Oh, haji ada syaratnya, ada sababnya, ada pula maneknya. Begitupun nanti haram, ada syaratnya, ada sabab, ada manek. Begitupun sunnah, ada syarat, ada sabab, ada manek. Begitupun yang namanya makruh, mubah, ada syarat, ada sabab, ada manek. Jadi kelima hukum ini tergantung pada 3 untuk pelaksanaannya. Kalau 3 ini nggak terpenuhi, 5 ini nggak bisa dilaksanakan gitu. Jadi namanya nanti disebut hukum taklif dan hukum wadho. Taklif ini hukum apa?
Allah menetapkan, mengaitkan sesuatu pada sesuatu, rupanya mengaitkan suatu perintah pada perbuatannya hamba. Salat dikaitkan pada seorang hamba yang telah mukallaf. Puasa dikaitkan sama hamba yang mukallaf. Zakat dikaitkan sama hamba yang mukallaf. Allah yang menetapkannya, maka Allah disebut hakim gitu. Hukum yang namanya hukum syar'i. Kenapa? Karena Allah yang mengaturnya, Allah yang menetapkannya, Allah yang menghubungkannya antara satu perbuatan, satu pekerjaan dengan perbuatannya orang-orang mukallaf. Terus dijelaskan di sini fasabab. Apa sih yang namanya sebab itu? Ma yalzamu min adamihil adamu wa min wujudihi wujudu bin nadhari ila dzatihi kazawali mathalan. Fa inna syari'a wada'ahu sababan li wujubid dhuhri fa yalzamu min wujudihi wujubu dhuhri wa min adamihi adamu wujubid dhuhri. Sebab sebab itu apa sih? Sebab itu ketergantungan pada adanya pelaksanaan atau tidak adanya pelaksanaan. Untuk adanya pelaksanaan seperti sholat tergantung namanya sebab. Kalau sebab ini muncul berarti sholat bisa dilaksanakan. Kalau sebab ini nggak muncul, sholat nggak bisa dilaksanakan. Puasa juga tergantung pada sebab. Kalau sebab ini muncul, puasa bisa dilaksanakan. Kalau sebab ini nggak muncul, puasa nggak bisa. Begitupun zakat, begitupun haji. Kalau sebab ini muncul bisa dilaksanakan, kalau sebab nggak muncul nggak bisa dilaksanakan. Maka dikatakan sebab itu apa? Ketergantungan sesuatu pada wujudnya perintah atau kepada ketiadaannya perintah. Kelaziman kepada ketiadaannya maka tiadanya perintah, dan kelaziman kepada adanya maka adanya perintah. Binadhari ila dzatihi, dengan melihat kepada ainnya perkara. Contohnya apa? Kazawali, seperti gesernya matahari. Gesernya matahari setiap hari. Tiap hari matahari geser enggak? Geser. Tapi yang disebut zawal di sini ketika dia sampai di tengah, maka dia akan tergelincir sedikit. Ketika tergelincir sedikit, apa namanya? Zawal. Maka itu jadi sebab datangnya perintah sholat zuhur. Lah kalau matahari kok di tengah aja nggak geser-geser gimana? Apa? Bisa nggak sholat zuhur? Jamnya jam 2 mamanya. Mataharinya di tengah aja nggak geser-geser gimana? Ya nggak bisa sholat zuhur. Mau jam 5 kayak mau kok dilihat matahari di tengah aja nggak geser-geser, ya kamu nggak bisa sholat. Kenapa? Karena adanya perintah sholat zuhur tergantung pada adanya sebab. Apa sebabnya? Gesernya matahari atau tergelincirnya matahari dari tengah. Sama kayak nanti nih bulan haji, ada yang namanya wukuf di Arafah. Kapan wukuf? Zawalnya matahari sama gesernya matahari tanggal 9 sampai munculnya matahari tanggal
10. Kalau matahari nggak geser tanggal 9, ya nggak ada wukuf. Gimana mau wukuf? Jadi adanya perintah wukuf ketika matahari geser tanggal 9 Dzulhijjah, maka wajib orang mulai wukuf di Arafah. Batas akhirnya kapan? Sampai nanti matahari muncul pada tanggal 10, maka berakhir tuh namanya Arafah, udah nggak bisa lagi orang wukuf di Arafah. Lah kalau matahari nggak geser-geser namanya, ya sampai kiamat udah nggak ada ya namanya. Itu contoh. Contohnya apa? Sebab. Ada pula contohnya tadi haji, sebabnya haji, sebabnya puasa apa? Ada perintah puasa enggak? Perintah puasa ada. Sebabnya apa? Bisa kita laksanakan? Wujudul hilal. Wujudnya apa? Tanggal 1 Ramadan. Kalau bulan kok nggak muncul-muncul, ya nggak ada bulan puasa. Itu namanya apa? Sabab. Jadi adanya perkara itu menjadi lazimnya kita mengerjakan perintah. Tidak adanya perkara itu menjadi kita tidak bisa melaksanakan perintah. Itu namanya sabab. Wa inna ma qulna binadhur ila dzatihi li annahu qad la yalzamu min wujubi sababi wujudul musabbab li'urudi mani'in au takhallufi syartin. Maka aku katakan di atas dengan nazar, dengan melihat kepada zatnya, dengan ainnya, li'annahu, sungguhnya qad la yalzamu min wujudi sabab, karena sungguhnya terkadang ada wujud sabab tapi tidak wujud musabbabin li'urudi mane, karena adanya mane. Mataharinya geser nih, udah zuhur, udah siap-siap mau sholat zuhur, datang haid, datang tamu buat perempuan, boleh nggak sholat? Boleh nggak sholat? Ya nggak boleh, walaupun sababnya sudah ada. Itu makanya disebut wujudu sabab bin nazar, dengan dilihat perkiraan kepada zatnya. Kalau itu memenuhi persyaratan, nggak ada lagi manek, maka itu menjadi munculnya sabab untuk mengerjakan. Tapi ketika sababnya muncul tapi adanya manek, maka dia jadi terhalang untuk mengerjakan sesuatu. Au takhallufi syartin, karena adanya pencegah atau belum terpenuhinya syarat. Syaratnya belum terpenuhi. Kayak apa contohnya? Zawalnya nongol, tapi kamunya belum memenuhi syarat untuk belum mukallaf, maka boleh sholat enggak? Ya enggak terpenuhi persyaratannya untuk mengerjakan. Wa dzalika la yakdahu fi tasmiyatihi sababan. Hal itu tidak menjadi cacat untuk menamakan sebagai sabab. Tetap itu disebut sabab walaupun binadzar, dengan apa? Adanya jalan untuk bisa dilihat dulu situasinya. Situasinya itu ada penghalangnya atau terpenuhi syaratnya enggak. Kalau enggak ada penghalang, terpenuhi syarat, maka sabab itu bisa menjadi jalan untuk mengerjakan perintah.
Li'annahu law nadhara ila dzatihi ma'a qad'in nadhari an mujibi takhallufi lakana wujuduhu muqtadiyan liwujudis sabab. Maka apabila melihat kepada zatnya si sabab dan tidak adanya melihat adanya mane, maka sabab itu menjadi kaitan dengan munculnya musabbab atau datangnya perintah. Wa amma syartu, yang kedua namanya apa? Syarat. Apa itu syarat? Fa huwa ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Syarat itu beda dengan sabab. Syarat ini adalah kaitan pada sebuah perintah, adanya dia maka tidak tentu adanya perintah, tapi tidak adanya dia pasti tidak adanya perintah. Kalau suatu perintah nggak ada syarat maka tidak bisa dilaksanakan, tapi kalau ada syaratnya belum tentu pula perintah itu bisa dikerjakan. Kayak apa contohnya? Wudhu. Wudhu itu untuk sholat namanya apa? Syarat. Adanya wudhu pasti ada sholat enggak? Pasti enggak? Enggak. Tapi kalau adanya sholat pasti adanya wudhu, gitu loh. Jadi kalau enggak adanya dia, ya enggak ada pekerjaan. Tapi adanya dia belum tentu adanya pekerjaan. Kalau sabab, adanya dia adanya pekerjaan, tidak adanya dia tidak adanya pekerjaan, namanya sabab. Tapi kalau syarat, tidak adanya dia pasti tidak adanya pekerjaan. Tapi kalau adanya dia belum tentu adanya pekerjaan. Wa mithlahu haulun bin nasbati ila wujubi zakat minal ain al masyiyati wa innahu yalzamu min adami tamamil haul adamu wujubi zakat fima dzukira wa la yalzamu min wujubi tamamil haul wujubu zakat wa la adamu wujubiha litawaqqufi wujubi zakat ala milki nasobi milkan kamilan. Seperti nisab itu apa? Seperti contohnya apa? Haul itu perputaran 1 tahun. Itu jadi apa? Syarat. Syaratnya orang zakat itu harus terpenuhi dulu 1 tahun. Kamu usaha setahun baru bisa ngeluarin zakat. Tapi kalaupun perputar setahun sudah ada perputarannya juga belum tentu kamu ngeluarin zakat. Kenapa? Karena selain haul ada lagi syarat lain namanya nisab. Harus memenuhi nisabnya, hitungannya. Oh, saya melihara kambing, udah setahun nih kambing saya, tapi jumlahnya belum 40, ya belum zakat, walaupun sudah haul, gitu loh. Yang gampang tadi contohnya apa? Wudhu itu jadi syaratnya sholat. Kalau ada orang wudhu belum tentu orang itu sholat. Tapi kalau ada orang sholat pasti orang itu punya wudhu. Wa amal mane, ada punya namanya mane, fa huwa ma yalzamu min wujudi adamu wala yalzamu min adamihi wujudu wala adamu lidzatihi. Mithlahul haid. Yang namanya mane itu adalah sesuatu yang wujudnya menetapkan ketiadaannya
namun ketiadaannya tidak menetapkan wujudnya. Wujudnya maneh, wujudnya penghalang, itu pasti menghalangi adanya pekerjaan. Tapi tiadanya penghalang belum tentu adanya pekerjaan. Seperti apa contohnya? Haid, wanita yang haid. Kalau ada wujudnya haid, pasti nggak adanya pekerjaan sholat. Tapi nggak adanya haid, ya belum tentu sholat. Karena yang namanya nggak ada haid juga nunggu dulu apa? Nunggu waktu. Oh, ini nggak haid, sholat dong. Emang kalau orang nggak haid harus sholat, juga menunggu waktu. Fa innahu yalzamu min wujudihi adamu wujubi sholat mathalan, wala yalzamu min adamihi wujubu sholat, wala adamu wujubiha. Litawaqqufi wujubiha ala asbab akhar qad yahsulu inda adamil haid wa qad la yahsulu. Seperti kewajiban apa? Salat umpamanya, dan ketiadaannya salat tidak menetapkan wajibnya, dan tidak wajibnya salat sebab tergantungnya salat pada sebab-sebab yang lain, dan tidak adanya haid terkadang terpenuhi dan terkadang tidak terpenuhi. Fa kharaja laka min hadhi anna sababa yu'thiru bi tarafai a'ni tarafi wujub wa adamihi wa syartu yu'thiru bi tarafi adamihi faqat fi adami faqat wal mani'u yu'thiru bi tarafi wujudi faqat fi adami faqat wa mahallul istifai ma yata'allaqu bimabahithil hukmi syar'i fil usul. Maka dapat disimpulkan apa? Sebab itu berpengaruh pada dua arah, kepada wujudnya pekerjaan atau tidak adanya pekerjaan. Adapun yang namanya syarat hanya berpengaruh kepada ketiadaannya pekerjaan. Adapun mane hanya berpengaruh kepada tiadanya pekerjaan. Kalau sabab adanya dan tiadanya, syarat hanya kepada adanya, mane juga kepada adanya saja. Maka pembahasan yang mendalam bisa kamu bahas di dalam ilmu syar'i, hukum-hukum syar'i, dan juga ilmu usul fikih. Makanya orang kalau mau bahas ilmu fikih ya harus terikat kepada hukum-hukum ini. Ada 5 syarat apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 ini tergantung kepada syarat, sabab, nanti ada sah, batal, juga maneh. Tiap satu wajib punya 5 ketetapan. Wajib ini ada syarat, sabab, sah, batal, maneh. Sunnah ada syarat, sabab, sah, batal, maneh. Haram ada syarat, sabab, sah, batal, maneh. Makruh syarat, sabab, sah, batal, maneh. Mubah syarat, sabab, sah, batal, maneh. Jadi berapa? 5 kali 5 jadi berapa? 25 hukum penjelasan bisa kamu perdalam dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu-ilmu syar'i. Maka ini sebatas menjelaskan yang namanya hukum syar'i juga ada yang namanya wajib. Biar kamu nggak bingung nanti ketika dalam membahas ilmu tauhid kok juga ada namanya wajib. Tapi wajib dalam ilmu fikih beda penjelasan dalam wajib dalam ilmu tauhid. Ilmu fikih berkaitan sama pekerjaan mukallaf. Beda nih. Batasin ya. Wajib dalam ilmu fikih kaitannya apa?
pekerjaannya orang mukallaf. Kalau wajib ilmu tauhid nggak urusan sama pekerjaan. Kenapa? Urusan sama zatnya Allah dan sifatnya Allah. Beda nih. Ya, kalau wajib ilmu syar'i urusannya sama pekerjaannya manusia. Tapi kalau urusan wajibnya tauhid urusan sama zat Allah dan sifat Allah. Jadi beda penempatan. Jangan sampai kamu salah kamar, bahaya nanti. Terus yang kedua ada hukum adi, kita jelaskan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil